Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel Pangeran Cahaya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga sehat-sehat selalu, senantiasa tercurah ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin, kita akan membahas tentang pentingnya untuk melengkapi keilmuan-keilmuan kita. Kemarin sudah dijelaskan tentang ilmu-ilmu ma'rifat, ilmunya, teori-teorinya, tentang zat yang mana, kedudukannya yang mana, ya, sifat yang mana, kedudukannya yang mana, asma yang mana, kedudukannya yang mana, kemudian af'al yang mana dan kedudukannya yang mana. Maka sebenarnya seperti yang kita mengatakan ini, angka 4 itu sakral sekali ya saudara-saudara. Seperti komponen kita tubuh, hati, nyawa, rahasia, ya, maka sakral. Bagaimana juga 4 unsur, sakral juga. Nah, jadi sangat sakralnya ini 4, angka 4 ini, maka dikaitkan dengan kesempurnaan. Tanpa keempat ini sempurna, maka kita itu kurang. Nah, insan itu belum bisa disebut insan kamil kalau belum keempat-empatnya ini berjalan. Baik itu secara syariat, thoriqoh, hakikat, ma'rifat. Nah, awaluddin ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah. Sebelum beragama, kenal Allah, ilmunya. Ilmunya, teorinya harus kita tahu dulu, ilmu ma'rifat. Nah, kemudian setelah itu ilmu tauhid, agar akidah kita tidak melenceng. Kemudian baru jalannya, prakteknya melalui ilmu thoriqoh. Nah, kesempurnaannya di syariat. Nah, maka inilah yang kita mau bahas tentang pentingnya kesempurnaan itu. Baru mencapai dari segala puncak, yaitu duduknya di ma'rifat. Kalau tadi ilmu ma'rifat berbeda dengan duduknya di ma'rifatullah. Maka seperti itu saudara-saudara. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita harus mengetahui amal itu apa. Jadi amal itu artinya adalah perbuatan ya. Amal itu perbuatan atau geraknya tubuh, geraknya jasad atau hati. Nah, kalau bergerak badan kita ini, namanya beramal. Bila bergerak hati kita, berkehendak hati kita, itu juga namanya beramal. Itu artinya amal, perbuatan atau gerakan tubuh dengan hati. Nah, maka inilah yang dinamakan amal. Kemudian amal-amal ini banyak ya, ada amal buruk, ada amal baik. Nah, apabila gerak badan kita atau gerak hati kita itu ada kebaikan di situ, itu namanya taat, ketaatan, amal yang membuat taat. Akan tetapi apabila gerak badan, jasad kita dan kolbu kita mengakibatkan kita sengsara, disiksa, maka itu namanya maksiat secara syariat. Nah, penjudi, peminum, pencuri dan sebagainya, itu memang beramal. Karena amal yang dikatakan amal itu gerak atau perbuatan. Nah, jadi mau itu pencuri, penjahat, itu semua beramal. Tapi amal apa dulu? Amal baik atau amal buruk? Ya. Nah, maka para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang kita fokuskan perhatian kita adalah amal yang mendatangkan kebaikan atau ketaatan. Kemudian kita tinggalkan amal-amal yang memberikan kita itu tersiksa, kesengsaraan, yaitu maksiat-maksiat lahir maupun batin. Tapi pelan-pelan ya. Karena tidak ucuk-ucuk langsung sempurna begitu, enggak. Yang penting geraknya, jangan merasa keakuan itu ada di situ. Dengan cara meleburkan, banyak prakteknya kemarin sudah dikasih tahu ya. Tinggal dijalankan. Karena kita ini mau menuju ke syariat thoriqoh hakikat. Nah, hakikat syariat thoriqoh baru dikatakan orang yang duduk di ma'rifat itulah kalau menggabungkan tiga-tiganya. Nah, baik itu amal syariat, baik itu amal thoriqoh, ataukah amal kita itu hakikat.
Jadi itu sama-sama mendatangkan kebaikan, rahmat dan ridhonya Allah. Ya. Akan tetapi di sini perlu dipahami, kalau tanpa ketiga ini sempurna, itu di dalam ajaran para sufi, para ulama sampai baginda Nabi itu belum dikatakan ma'rifat. Tapi kalau ma'rifat ilmu, ya semua orang bisa. Nah, kemudian yang dikatakan amal syariat itu untuk apa? Maka para ulama tasawuf, ahli sufi mengatakan amal syariat itu gunanya li islahi jawari, untuk membaguskan anggota jasad atau membaguskan, memperbaiki anggota batang tubuh jasmani, ya, membaguskan mata, telinga, membaguskan mulut, tangan, kaki. Nah, itu disebut dengan amal syariat. Nah, kayak apa caranya telinga supaya bagus, mendengar yang bagus-bagus. Kayak apa mulut yang bagus, jangan berkata-kata, berbicara yang jorok-jorok. Nah, itu kan ilmu-ilmu syariat yang bertasawuf. Kemudian dengan kaki kita, kemana kita melangkah. Tangan juga yang bagus, jangan menjamah atau menyentuh yang dilarang-larang Allah. Nah, untuk membaguskan anggota-anggota tubuh kita ini, itu urusan amal syariat namanya, kepada jasmani, kepada tubuh. Amalnya amal syariat. Nah, kemudian amal toriko. Nah, sedangkan amal-amal toriko, ya, itu untuk membaguskan kolbu, hati. Jadi amal toriko itu untuk membaguskan kita punya hati. Tarekat itu gunanya untuk membaguskan hati. Kayak apa? Supaya hati tidak sombong, itu urusan amal tarekat. Kayak apa supaya tidak riya, itu amal toriko. Itu amal toriko. Kayak apa hati kalau supaya tidak iri, dengki, itu urusan amal-amal toriko. Jadi amal toriko itu gunanya untuk membaguskan, membersihkan kolbu, ya. Nah, kemudian amal hakikat, amal hakikat ini untuk membaguskan, memperbaiki ruh, nyawa, arwah. Nah, membaguskan kita punya nyawa, ruh. Nah, kayak apa nyawa kita supaya bagus, ya? Bagaimana caranya? Nah, ruh yang bagus kayak apa? Ruh yang bagus itu adalah ruh yang mengenal Allah. Ruh yang bagus adalah ruh yang mengenal Allah. Kayak apa ruh supaya bisa mengenal Allah? Itu urusannya amal hakikat. Urusan amal hakikat yang menuntunnya, yang mentalkinnya kepada guru sejati. Jadi hadirin, tiga amal ini yang perlu kita laksanakan. Satu, ilmu syariat, amal syariat, zohir kita bagus, jasmani kita bagus. Yang kedua, amal toriko, kemudian dilaksanakan supaya hati kita, kolbu sanubari kita bagus. Yang ketiga, amal hakikat kita lakukan agar ruh atau nyawa kita ini bagus. Hadirin mukun Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketiga-tiganya ini ketika digabungkan itu dinamakan orang yang duduk di ma'rifat. Maka syariat tadi untuk membaguskan anggota jasmani, anggota tubuh, ya. Itu tidak serta-merta kita langsung tiba-tiba bisa semua, tidak. Jadi betul-betul mengislah tubuh jasmani. Ya, itu di syariat. Itu di syariat. Apa intinya sih daripada amal syariat? Nah, jadi apa sih intinya untuk mengamalkan itu? Nah, pentingnya itu untuk jasmani kita supaya bersih, supaya terjaga, supaya teratur, karena kita punya jasmani. Seandainya kita tidak punya jasmani, maka itu namanya hantu. Maka seluruh amal-amal syariat kembali kepada di hukum-hukum syariat.
Yang pertama taubat ya, kemudian takwa, baru istiqomah. Istiqomah. Apa sih artinya taubat? Nah, ini secara syariat ya. Secara syariat membersihkan diri daripada yang kotor-kotor, daripada maksiat-maksiat itu taubat. Ya. Dimandikan ya, dimandikan, mandi 9, mandi taubat. Ya. Sholat taubah. Nah. Ataukah kita membersihkan jasmani, kita mandi biasa kemudian pakai pakaian, pakai parfum. Ini pakaian takwa secara syariat. Nah, kita pakai baju menutup aurat. Seperti apa supaya tidak lepas ini pakaian? Namanya istiqomah. Nah, jangan sampai kita tidak istiqomah berpakaian secara syariat. Selalu kita berpakaian kemana-mana mau pergi. Jangan sampai tidak. Nah, karena kalau tidak nanti tidak pakai celana, tidak pakai baju, ya nanti keluarnya telanjang. Istiqomah pakai baju, pakai celana ya. Nah, macam-macam mazhab masalah aurat itu terserah mazhabnya apa, semuanya benar. Supaya syariat ini bagus, jasmaninya belajar ilmu fikih, belajar ilmu-ilmu syariat pelan-pelan kita. Kemudian setelah itu baru istiqomah, konsisten. Istiqomah ini yang lebih berat. Istiqomah ini lebih 1000 kali daripada karomah. Nah, ini ilmu-ilmu syariat. Ya, ini kita berbicara syariat. Karena yang kita bahas di konten ini bukan hanya ilmu ma'rifat, tapi ilmu syariat, thariqah, hakikat ma'rifat, ya pelan-pelan. Nah, maka setelah syariat ini ilmu thariqah pelan-pelan. Yang paling pertama itu adalah ikhlas. Baru siddiq, sifat kejujuran. Baru tumakninah. Nah, ini 3 intinya, poinnya juga. Maka seluruh amal thariqah, balik-baliknya itu bilangan 3 ini bisa dilaksanakan. Kalau bisa dilaksanakan, maka itu dikatakan orang yang sudah didudukkan oleh thariqah. Didudukkan di thariqah. Ikhlas, siddiq, kemudian tumakninah. Setiap orang siddiq pasti ikhlas. Orang ikhlas belum tentu siddiq. Jadi siddiq itu lebih tinggi daripada ikhlas. Seseorang tidak bakal ikhlas kalau tidak tahu ilmu ma'rifat, kalau tidak mengenal Allah. Orang sembahyang, orang sholat bisa ikhlas, belum tentu siddiq. Belum tentu siddiq. Orang sholat, mendirikan sholat, belum tentu siddiq. Buktinya apa? Seringkali kita mengucap di dalam sembahyang Bismillahirrahmanirrahim, mulut kita, tapi hati kita di mana? Kesetrika, ke pekerjaan, itu tidak jujur namanya. Kalau orang jujur mulutnya bismillah, hatinya juga bismillah. Hudurul qalbi. Maka jadi kedudukannya siddiq lebih tinggi daripada ikhlas. Yang ketiga tumakninah. Tumakninah itu apa sih? Tentramnya hati kolbu dengan Allah. Ini ya thariqah ya, thariqah. Nah, tentramnya kolbu kita ini dengan Allah. Dengan Allah itu yang maha segala sesuatu. Ya, semua tentram dengan ketunggalan. Mengingat dunia tidak tentram semua ya. Tapi mengingat Allah, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Sadar Allah maka dia akan tenang. Jadi orang kalau sudah lulus dalam thariqah pasti tentram. Pasti. Ala bizikrillah tatmainnul qulub tadi. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ini untuk orang-orang thariqah. Orang-orang yang beriman itu tentram hatinya dengan mengingat Allah, dengan sadar Allah. Kalau sudah berthariqah, bertarekat, lurus di dalam thariqah itu pasti tentramnya hanya dengan Allah. Terkumpul sama siapa saja, itu pasti tentram. Meskipun di hutan belantara tidak susah hatinya. Itu tanda-tanda orang-orang yang sudah lulus di dalam ilmu thariqah. Hatinya tentram, jiwanya tenang. Yang ketiga, ilmu hakikat, amal hakikat.
Hakikat tadi apa? Gunanya apa? Untuk memperbaiki, mengislah ruh, nyawa. Ruh yang baik adalah ruh yang mengenal Allah. Nyawa, ruh, bagaimana caranya untuk mengenal Allah. Itu tadi. Ini pengerjaan amal hakikat. Dan intinya di amal hakikat itu kembalinya 3 juga. Pertama pasti, pertamanya itu muraqabah. Muraqabah. Nah, apa itu muraqabah? Merasa diawasi, mengintai-ngintai dengan Allah. Merasa diawasi oleh Allah. Merasa ditilik oleh Allah. Ini tahap pertama muraqabah. Merasa diperhatikan oleh Allah. Masih ada 2. Nah, jadi dimanapun dia berada, dia merasa diawasi Allah. Itu muraqabah. Seperti kita ini tikus diawasi oleh kucing. Nah, bila orang yang sudah merasa di tahap muraqabah, merasa mau di kamar, di pasar, di masjid, di mana, di hutan, di mana-mana merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini akan diberi musyahadah. Nah, orang ini akan diberi mukasyafah kemudian musyahadah, atau musyahadah ke mukasyafah. Beda-beda. Kalau kita mukasyafah ke musyahadah, mukasyafah dulu tersingkap hijab baru ke musyahadah. Diberi Allah musyahadah. Bila orang-orang itu sudah musyahadah, ini dikatakan orang-orang yang sudah didudukkan di dalam ilmu ma'rifat. Tapi ma'rifatnya awal. Ma'rifat awal. Nah, atau ada juga yang mengatakan ma'rifat khawas. Baru ketingkatan bako ma'rifat khawasul khawas. Nah, ada yang berpendapat begitu. Tapi beda-beda pendapatnya. Nah, maka beribadahlah kamu, kata Allah, seolah-olah engkau melihatku. Beribadahlah, sifat ihsan. Beribadahlah engkau kepada Allah seolah-olah melihat Allah. Seolah-olah melihat Allah. Ini musyahadah, tingkatan musyahadah. Menyaksikan. Kenapa dikatakan seolah-olah? Kenapa dikatakan seolah-olah? Karena si Adam ini tidak ada penglihatan. Si Adam ini tidak ada. Jadi Nur Muhammad sendiri yang dilihat oleh Allah Ta'ala, atau zat Allah sendiri memandang daripada sifatnya, yaitu dirinya sendiri. Itu namanya musyahadah. Ketika terus-menerus musyahadah, pasti akan mengalami tingkatan selanjutnya. Maka ketika ujung-ujungnya sudah musyahadah, ujung-ujungnya pasti diberi ma'rifat khawasul khawas. Nah, ma'rifat ini di tingkatannya, nah itu tadi. Kalau sudah di musyahadah itu ma'rifat khawas. Kalau di makom bako itu khawasul khawas. Nah, kalau yang awam muraqabah tadi, muraqabah ma'rifat awam, kemudian musyahadah, ya, itu makrifat khawas, kemudian ke bako, atau ada yang mengatakan juga pendapat fana, ke fana, makom fana, itu sudah ma'rifat khawasul khawas. Wallahu alam bisawab. Nah, maka supaya ruh kita ini baik, wajib untuk mengenal Allah. Tingkatannya itu tadi muraqabah, musyahadah, ma'rifat, fana ke bako. Ada yang mengatakan juga muraqabah, kemudian mukasyafah, baru musyahadah, baru fana. Fana terbagi 4, fana fi af'al, fana fi asma, fana fi sifat, fana fi zat, kemudian ke bako. Bako inilah khawasul khawas. Nah, begitu. Jadi jangan sampai kita itu tidak mengedepankan ilmu teori ma'rifat. Karena awaluddin ma'rifatullah. Itu tadi. Maka ini tadi urutannya syariat, thariqah, hakikat. Ini tingkatan orang-orang yang sudah terlanjur dari kecilnya mengkaji, mulai dari syariat, thariqah, hakikat, ma'rifat. Maka di zaman dahulu, di zaman para ulama terdahulu, ya, itu ma'rifat dulu. Apalagi di zaman nabi ya, ma'rifat dulu, mengenal Allah dulu, teori ilmunya, baru ke hakikat, baru ke thariqah, praktek, baru ke situ tadi, baru ke syariat, sempurna. Itu tadi.
Jadi jangan sampai kita keempat-empatnya tidak mengambil kalau mau dikatakan insan kamil. Tapi bukan kemauan kita ya. Itu semua adalah perbuatan-perbuatan Allah. Karena orang-orang makrifat itu duduknya di makrifat itu bukanlah karena ibadah kita, karena kholwat kita, karena mujahadah kita, bukan saudara-saudara. Itu semua asbabun nuzulnya, asbabnya asbab musabab, sebab. Akan tetapi pada hakikatnya kita tarik ke dalam, itu semua memang karena Allah cinta kepada si hamba. Hamba ini bukan kita, bukan si Adam. Hamba ini adalah kenyataan Tuhan, zohirnya Tuhan, tapi bukan Tuhan. Wujudnya Tuhan, wujudnya Allah. Hamba itu wujud kenyataan Allah. Wujud Allah bukan Allah. Paham? Wujud Allah adalah sifat. Siapa wujud Allah? Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang ada hanya Allah. Yang ada hanya Allah. Zat dan sifat, asma dan af'al, itulah Allah. Kenapa dinamakan Muhammad? Karena yang terpuji. Karena Nur Muhammad inilah yang memuji zatnya sendiri. Nur Muhammad ini ya kenyataan Allah. Nur Muhammad itu Allah, tiada lain, la ghairi. Cuma jangan katakan Muhammad itu Allah, karena Nur Muhammad itu sifat yang sudah ditajallikan. Allah Ta'ala sendiri, zatnya sendiri yang mentanjalikan. Jadi tidak bisa dikatakan Nur Muhammad atau ruh itu adalah makhluk. Tidak bisa juga dikatakan ruh itu Tuhan, ruh itu Allah, tidak bisa. La ghairi. Al insanu sirru wa ana sirru. Insan itu rahasiaku. Nah, insan itu yang disebut Nur Muhammad itu kenyataan. Maka kita yang mana? Kita itu ya diadakan, dimaujudkan. Secara syariat kitanya ada, kelihatan. Tapi secara hakikatnya barang yang diadakan itu pada hakikatnya tidak ada. Seperti meja dengan kayu. Nah, meja itu kelihatannya ada, namanya meja, bentuknya ya seperti meja. Ada yang bentuknya seperti kursi, tapi hakikatnya itu yang ada tuh kayu, begitu loh. Seperti itu juga. Yang ada hanya Allah. Makanya la ilaha illallah, la ilaha illallah, tiada yang nyata melainkan Allah. Itu sudah menjadi isyarat, sudah menjadi tanda. Sudah menjadi tanda besar-besaran itu kalau orang paham itu. La ilaha illallah, tiada yang nyata, tiada sesuatu yang nyata melainkan Allah Ta'ala. Di situ sudah sangat jelas, tidak ada sesuatu yang nyata melainkan Allah. Ngarangnya tidak ada ya tidak ada. Jangan katakan ada. Ada pun di dalam syariat. Adanya kita karena perasaan kita. Makanya mau di mutu qabla tamutu, matikan dirimu sebelum engkau mati. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kenali dirimu, dirimu nyamannya nafsi, jiwa. Si nafs itulah yang mau dimatikan. Kenali itu si jiwa bahwa kita ini lemah, kita ini buta, kita ini bisu, kita ini tuli. Kita ini tidak bisa apa-apa. La haula la quwata, la qudrah, la iradah illa billah. Itu. Kemudian Allahu wujudana Muhammad. Allah itu wujud kepada Nur Muhammad. Wujudnya Allah pada Nur Muhammad, kenyataannya, bayangan wujudnya. Tapi jangan katakan Muhammad itu Allah, karena sudah menjadi zat yang disifati hayat. Nur Muhammad itulah hayat. Allah yang mana? Yang zat hayyun. Tapi ini dua tidak bisa bercerai, tidak boleh diceraikan zat dengan sifat. Barang siapa yang mengatakan zat dan sifat bercerai, maka ini orang-orang kafir di dalam ilmu ma'rifat. Dia menceraikan zat dengan sifat. Tapi barang siapa yang mengatakan Muhammad itu Allah di dalam ilmu syariat, maka itu juga salah. Makanya makomnya diam. Kecuali untuk belajar boleh disebut Nur Muhammad itu sifat Allah, Nur Muhammad itu wujuduna, wujudnya Allah, Nur Muhammad itu tiada lain daripada Allah tapi bukan Allah.
Jadi untuk pertama pengenalan itu harus melewati Nur Muhammad dulu, baru ke Allah. Allahnya hilang, tinggal Rabbul Izzati, tidak bisa dikatakan apa-apa. Namun Rabbul Izzati mengatakan aku ingin dikenal. Tajalli kepada Allah, keakuan Allah, tapi belum bernama Allah di situ. Ke zat ini aku sir, aku ini ingin dikenal, sehingga Allahu wujudana Muhammad wa anna Muhammad Rasulullah. Jadi Rasulullah itu sifatullah, Rasulullah itu Muhammad, pangkatnya Rasul, namanya Ahmad, namanya Muhammad. Sifat Allah, wujud Allah, Allah Ta'ala sendiri. Jadi ketika sudah penyaksian, zat Allah memandang nurnya, Nur Muhammad itu seperti dikiaskan oleh para ulama toriko, ulama ma'rifat, ulama hakikat, ulama tauhid dan sebagainya. Itu dikiaskan bagi orang yang sudah penyaksiannya, musyahadahnya zat menyaksikan Nur Muhammad, maka ini ibarat dia memandikan dirinya sebelum meninggal, sebelum mati. Dia mensucikan dirinya sebelum mati, dia mentalkin dirinya sebelum mati, dia mengkafani dirinya sebelum mati, dia mensolatkan dirinya sebelum mati, karena dia telah mati sebelum ajalnya, batas kontrakannya habis. Dia telah mati, memulangkan keakuan Adam, mengganti, mentubadilkan kepada keakuan Muhammad. Keakuan Muhammad lenyap kepada keakuannya zat Allah, hingga la ilaha illallah, la ilaha illallah, tiada yang nyata melainkan Allah. Allah, 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 yang ada hanya Allah, 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 hu Allah, aku Allah, aku Allah, aku Allah. Kemudian aku si wujud, aku hayat, sehingga melebur a i u, aku ini wujud, sehingga hilang la sautin wala harfun. Nah, begitu. Maka sungguh benarlah para syair, para ulama-ulama terdahulu, para ulama-ulama makrifat, ulama-ulama semua syair-syairnya luar biasa. Makanya mengarang syair, mengarang maulid dan sebagainya, ya. Kitab-kitab yang berisi syair kepada Rasulullah Nur Muhammad itu ditujukannya hakikatnya kepada Nur Muhammad Rasulullah. Ketika kita mengatakan menginikan ke Nur Muhammad Rasulullah, maka Nabi Muhammad SAW itu juga beliau mendapatkan di situ. Cuma memang secara hakikat berbeda. Secara hakikat namanya Nur Muhammad dengan Nabi Muhammad, kebenaran sama. Tapi secara ininya sebenarnya semuanya yang dikatakan Nur Muhammad itu adalah yang wujud itu. Yang wujud. Kita juga Nur Muhammad, Nabi Muhammad juga sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita Nur Muhammad juga, tiada lain. Semua Nur Muhammad juga, cuma yang paling besar, yang paling insan kamil mukamil itu beliau. Maka beradablah kepada beliau, karena kalau tidak beradab kepada beliau, kita juga sama tidak beradab kepada Allah Ta'ala. Karena mazhar sempurna adalah beliau, insan kamil mukamil. Banyak para pelaku ahli spiritual, ahli ma'rifat yang mengaku ma'rifat tapi tidak beradab kepada beliau. Nah, begitu ya. Kita juga beradab kepada sesama. Jangan ada satu umat pun manusia di muka bumi ini dibenci, karena itu semua hakikatnya wujudullah, wujud Allah. Jangan sampai juga kita tidak menghilangkan keakuan ananiyah kita, mengatakan aku hamba ada Allah, aku ada Allah ada. Allah tidak akan pernah ada, saudara-saudaraku. Kalau kita ada, Allah ada, itu Allah tidak ada. Ketika Allah ada maha tunggal, kitanya tidak ada. Kelihatannya secara syariat kita ada, tapi hakikatnya tidak ada. Jadi begitu saudara-saudara, mungkin bisa direnungkan, dikhalwatkan, ya, dengan bertafakur diam, sediam-diamnya, diam dalam penyaksian, diam di dalam kesadaran hakiki zat Allah menyaksikan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sehingga ketika setelah seperti itu musyahadah dapat rasanya, dia fana, fana kepada zat, sehingga dia akunya Adam terganti kepada akunya zat Allah, memandang kepada Nur Muhammad wujudullah. Itu baru nanti lama 24 jam, itulah disebut baqo, sehingga orang namanya insan kamil arif billah. Itulah yang dimaksud 124.000 para wali. Jadi memang para wali itu memang hakikatnya semua manusia insan itu adalah wali, khalifah. Akan tetapi wali yang punya gelar 124.000 gelar ruh, itu pasti ada tugas masing-masing dan tidak sembarangan. 1001 saudara, mereka lah ini pasak bumi, pasak alam semesta. Siapa mereka? Wali Allah. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minad dhulumati ilan nur. Allah tu wali, wakil Allah, khalifatullah, alladina yukhrijuna, dikeluarkan. Masya Allah. Jadi memang jangan sembarang, karena wali itu hakikatnya ya tidak lain daripada Allah. Semua hakikatnya tunggal, semua hakikatnya daripada Allah. Akan tetapi ketika nafsu anania itu ada, maka iblis ada, kitalah yang disebut iblis. Maka jangan jadi iblis, karena khalifatullah insan itu tugasnya dunia untuk mengembalikan hak Allah. Barulah jadi insan kamil, jangan jadi manusia, karena manusia itu bahan bakar api neraka. Api neraka tidak perlu dibayangkan berkobar-kobar bagaimana, karena ketika dibayangkan itu berbeda dengan aslinya, secara kenyataannya, secara syariat. Secara hakikat neraka dan surga sudah ada di sini, langit dan bumi sudah ada di dalam semua, nabi-nabi semua ada di dalam. Tapi secara kenyataan yang memang ada gembul. Bukan saya singgung siapa-siapa ya, ini gembul itu bahasa Jawa, bukan saya singgung oknum-oknum, enggak. Jadi begitu. Jadi kita itu kalau mau tidak menyalahkan orang-orang, komponen keempat ini ambil syariat, thariqah, hakikat, ma'rifat. Orang bicara syariat, oh ya hukumnya begini, oh, bujur, benar. Orang bicara thariqah, oh iya thariqahnya apa, begini-begini, thariqah Nur Muhammad, thariqah ini kak, oh benar. Orang bicara tentang hakikat, tauhid, akidah, oh benar, akidah Asy'ari, akidah Maturidi, benar. Orang bicara tentang ilmu ma'rifat, benar juga. Apa yang mau disalahkan kalau sudah begitu kira-kira? Siapa yang mau disalahkan? Hakikatnya siapa sih yang disalahkan itu? Apakah kita sudah merasa paling benar? Menyalahkan tanpa kita sadari? Menuntun orang ke jalan yang kelihatannya ma'rifat, tapi kita ini menyalah-nyalahkan orang. Jangan. Kita bergandengan tangan, ayo. Bergandengan tangan. Ayo. Kebangkitan ini loh dijunjung. Kita ini dari pada asalnya itu tidak ada, ya taulah apa yang ditiadakan, sehingga tidak ada keakuan Adam itu, yang ada hanya Allah. Ayo mari kita kerjasama bareng-bareng, saling menghibur diri, saling berkasih sayang, rahmatan lil alamin, semuanya kan enak. Ya mungkin begitu saudara-saudara, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, banyak salah kata ya. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.